Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan di antara nikmat yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semangat dalam belajar, terlebih yang kaitannya dengan kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahwa sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita di muka bumi ini adalah mereka yang man ta'allama al-Qur'an, yaitu yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarinya. Artinya, ketika kita berinteraksi dan belajar tentang Al-Quran, maka kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan kita ini. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai sifat. Yang pertama, ya, di mana sifat huruf itu ada dua, ada sifat lazimah dan ada sifat aridah. Sifat lazimah adalah sifat yang menetap pada setiap huruf, di mana pada bagian ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Jadi sifat lazimah ini darinya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan, yang telah kita lalui pada pertemuan yang lalu. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat lazimah bagian yang kedua, yaitu apa? Sifat yang tidak memiliki lawan. Oleh yang disebutkan dalam sebuah kitab, ba'da anna faragha Ibnul Jazari min dzikri sifatil lati laha dhidd atba'uha bi dzikri sifatil lati la dhidda laha. Bahwasanya setelah kita menuntaskan pembahasan mengenai sifat lazimah yang memiliki lawan, maka setelah itu kita akan membahas sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan membahas sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat safir, sebagaimana yang telah ditulis. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas mengenai sifat ini. Sebelumnya perlu diketahui bersama bahwasanya sifat safir ini telah disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu akan bacaannya. Di antaranya adalah diterangkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam manzumahnya, safiruha sadun wa zayun sinu. Beliau mengatakan bahwa sifat yang pertama yang tidak memiliki lawan. Kenapa saya mengatakan tidak memiliki lawan? Karena ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Adapun saat ini kita akan membahas sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu safir yang pertama. Adapun hurufnya disebutkan oleh beliau langsung pada bait tersebut, yaitu apa? Sadun wa zayun sinu. Ada 3 huruf, yaitu huruf sad, huruf zai, dan huruf sin. Di mana perlu diketahui bersama
bahwa sofir ini merupakan masdar dari kata safara yasfiru yang bermakna siulan atau desisan. Kemudian berikutnya adalah orang yang menamakan atau memberikan istilah sofir pada 3 huruf tadi dikatakan dalam sebuah buku, yaitu Alkitab yang dikarang oleh Al-Imam Sibawai rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 180 Hijriah. Beliau mengatakan awwalu man ista'mala mustalah hurufus safir, bahwasanya beliau adalah orang yang pertama, yaitu Imam Sibawai, yang memberikan nama 3 huruf tadi dengan sifat as-safir. Karena pada penjelasan di makharijul huruf memang disebutkan safir juga, ya. Artinya adalah 3 huruf ini merupakan huruf yang makhrajnya sama. Jadi cara pengucapannya, tempatnya, letaknya itu sama. Dan juga sifatnya sama, yaitu apa tadi? Safir. Di mana dari segi makhraj, huruf safir ini disebutkan adalah ujung lidah, ya, yang ditempelkan oleh antara gigi atas dan gigi bawah, gigi seri bagian atas dan bawah. Jadi artinya ujung lidah itu ditempelkan ke gigi seri bawah. Namun dengan ditempelkannya itu, suara siulan itu akan keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah ini. Nah, maka perlu diketahui bersama mengenai sifat safir ini, disebutkan bahwa tadi adalah hiddatun fi sautil harfi, yaitu safir itu nyaringnya suara atau kuatnya suara tersebut dalam pengucapannya. Adapun dari segi istilah adalah hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majrin dayiq. Disebutkan bahwa safir ini merupakan suara yang nyaring yang muncul dikarenakan melewati tempat yang sempit. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Tahan Al-Andalusi. Beliau wafat pada tahun 560 Hijriah. Dan beliau mengatakan was-safiru hiddatu sauti, bahwasanya safir itu adalah huruf yang ketika diucapkan itu suaranya nyaring. Kasautil khariji an daghti thuqabin, yang dimana sebabnya adalah dikarenakan melewati tempat yang sempit. Perlu diketahui bersama pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, mengenai safir ini tadi disebutkan suara yang tajam atau suara yang nyaring, atau bahkan di antara ulama juga menyebutkan di antara makna lain dari safir ada sautun yushbihu sauti ta'ir, yaitu suara yang menyerupai suara burung. Artinya siulannya, ya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf 3 safir ini, yaitu sad, zai dan sin, ketika kita mengucapkan 3 huruf ini, di ujung itu ada suara siulan atau seperti desisan yang kuat. Makanya disebutkan oleh beberapa ulama, ya, beliau mengatakan summiyat bidzalika li'annaka idza qulta. Kenapa disebut dengan safir? Ketika kita mengucapkan 3 huruf ini dalam kondisi mati, as, az, as, itu kita akan mendengar ada suara desisan yang kuat di ujung. Dan itu merupakan suara yang menyerupai suara burung atau hewan. Nah, ini yang menjadikan mengapa terjadi seperti itu, li'annaha takhruju min baina tsanaya wa tarful lisan. Karena disebabkan berjumpanya ujung lidah dengan baina tsanaya, di antara 2 gigi seri, ya. Nah, ini yang harus kita fahami bersama dalam mengenai sifat safir ini. Sehingga mudahnya adalah mengenai sifat safir ini, kita dulu sempat membahas, pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai sifat hams, di mana hams ini merupakan huruf yang apabila masuk kategori sifat hams ini, maka huruf tersebut akan keluar udara atau desisan, ya. Seperti contohnya misalkan fa. Fa itu ketika kita mengucapkan fa, itu ada suara udara yang keluar. Akan tetapi safir ini tingkatannya di atas hams.
jauh lebih kuat ya, jauh lebih kuat desisannya. Dan kemudian pun ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwasanya huruf itu akan terdengar jelas sifatnya bila mana huruf tersebut dalam kondisi sukun, mati. Contohnya fa. Ketika kita menjadikan huruf tersebut mati, maka akan jelas di antara sifatnya itu hamzah. Contohnya af, af. Atau misalkan contohnya lagi huruf yang bersifat hamzah itu contohnya fahathahu syakhsun sakat kha misalkan. Itu ada udara yang keluar. Jadi huruf itu akan tampak desisannya atau udara yang keluar bila mana dalam kondisi sukun atau mati. Akan tapi berbeda dengan sifat sofir ini, yang 3 huruf ini. Dia mau dalam kondisi mati, mau dalam kondisi hidup, dia akan terdengar jelas. Ketika kita mengucapkan ini sudah ada desisan. Sudah ada udara, kuat sekali. Artinya adalah sifat sofir ini tingkatan desisannya atau udara yang keluar ini jauh lebih besar dan lebih banyak powernya dibandingkan tadi yang hanya memiliki sifat hamzah. Ya, jadi perbedaan antara sofir dengan hamzah tadi kan sama-sama desisan atau keluarnya udara ya. Namun yang membedakan adalah sifat hamzah ini dia akan terdengar jelas bila mana dalam kondisi sukun. Memang ada beberapa dalam kondisi yang berharokat dia jelas. Akan tapi secara keumuman dia akan terdengar jelas dalam kondisi sukun. Akan tapi untuk sofir ini dia jelas juga dalam kondisi berharokat. Maka ini harus kita perhatikan. Artinya adalah hendaklah kita itu untuk memperhatikan sekali mengenai 3 huruf sofir ini. Karena apa? Dalam kondisi berharokat pun dia tetap terdengar jelas desisan kuatnya. Ya, suara tambahannya itu desisannya itu, udaranya itu harus didengarkan dengan jelas. Karena kita ketahui bersama Al-Imam Sakhawi rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani, bahwa huruf itu memiliki timbangan, kadarnya masing-masing, sehingga kita tidak boleh melebihi atau bahkan mengurangi. Artinya, sofir harus terdengar jelas baik dia berharakat maupun dalam kondisi tidak berharakat atau sukun. Itu yang harus kita fahami bersama mengenai sifat sofir ini. Dan ada beberapa ulama yang mereka mengatakan bahwa di antara 3 huruf sofir ini, mana huruf sofirnya atau desisannya ataupun keluar udaranya sangat kuat. Ya, dari 3 huruf ini disebutkan bahwa yang pertama adalah huruf so. Huruf so ini tingkatan sofirnya sangat jelas dan kuat. Ketika kita mengucapkan so, dia sangat jelas sekali udaranya yang keluar. Apalagi dalam kondisi sukun. Nah, kenapa saya alirkan? Karena huruf sad ini huruf yang sifatnya rikhah, ngalir. Kemudian yang kedua adalah za. Ya, za. Terdengar jelas ketika mensukunkan az. Kemudian yang ketiga adalah sin. Sin, sa, as. Nah, dan ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa zai itu dikatakan kasautin nahli. Bahwa za itu kalau bisa kita perhatikan itu seperti suara lebah. Lebah itu kalau terbang ya biasanya akan terdengar suara azz. Nah, zai seperti itu. Ditahan terlebih dahulu agar jelas sifat kuat sofirnya ini. Adapun sin ya dikatakan seperti kathu'ban atau hayy, yaitu suara ular. Ya. Nah, ini desisannya sangat kuat sekali, 3 huruf ini. Jadi, tadi sebagaimana saya jelaskan bahwa sofir kurang lebih maknanya sama seperti sifat hamzah. Sama-sama berdesis. Akan tetapi, kondisi desisan sofir ini jauh lebih kuat dari sifat hamzah. Itu yang harus kita bedakan antara sofir dengan hamzah. Dan tadi sebagaimana telah saya sebutkan bahwasannya
ulama yang pertama kali memberikan nama sofir, yang memberikan istilah 3 huruf ini dengan sofir adalah Al-Imam Sibawai rahimahullah ta'ala. Kita tidak asing dengan Imam Sibawai, beliau merupakan ahli nahwu. Akan tapi Masya Allah beliau juga multi talenta, artinya dia bisa segalanya dan beliau bisa memasuki dalam ilmu tajwid dan beliau memberikan nama, orang pertama yang memberikan nama 3 huruf tadi dengan istilah sofir. Nah, jadi sofir ini merupakan huruf tadi yang keluar dari ujung lidah yang berjumpa dengan ujung gigi seri atas, ujung gigi seri bawah. Jadi dijelaskan so. Nah, ketika kita mengucapkan so itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. So. Makanya ketika orang mengucapkan so dalam kondisi fathah, ini kan huruf tebal so ini ya. So ini kan huruf tebal. Bagaimana kita mengetahui huruf tebal? Karena dia itu berakhir vokalnya apa? O. Nah, jadi jangan dibaca monyong. Karena kondisinya bukan di bibir. Artinya dia diucapkan itu bukan melewati bibir, tapi melewati apa? Lidah. Sehingga nggak ada kaitannya dengan bibir. Jadi jangan dibaca so. Tidak. Yang betul so. Intinya adalah apa? Makhrajnya ujung lidah tempelkan ke bawah, kemudian naikkan pangkal lidah. Pangkal itu bagian dalam ya. Itu bagian belakang lidah yang dinaikkan guna untuk menebalkan huruf so. Kalau saya misalkan datarkan jadinya sa. Itu kalau datar. Akan tapi kalau naik so. Karena dia memiliki sifat yang tebal. Nah, jadi ini harus kita perhatikan mengenai sifat sofir ini. Kemudian berikutnya adalah mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan sifat sofir ini. Yang pertama adalah kurangnya menahan atau mengalirkan ketika kondisi dia sukun. Karena huruf sod, sin dan zai ya, itu merupakan huruf yang sofir tadi ya. Sofir ini kurang lebih sama seperti hams, desisan atau udara yang keluar yang jelas sekali. Nah, di samping itu juga 3 huruf ini dia juga memiliki sifat sifat rikhawah atau rakhawah, mengalir. Maka ketika kita membaca huruf tersebut, ketika huruf itu dalam kondisi sukun, maka kita harus mengalirkan dengan aliran yang panjang, terlebih dengan alih sifat sofir ini sehingga sofirnya akan menjadi jelas. Contoh, sad, als ditahan, als, kemudian zai, az diberikan jeda terlebih dahulu, jangan az. Ya, kalau az itu akan kurang dari segi sifat rikhawahnya. Begitupun sin, as ditahan terlebih dahulu. Makanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sin, di situ alirkan dulu dengan sifat hamas dan sofirnya. Bismillah, ditahan terlebih dahulu dengan aliran sinnya. Nah, ini jadi yang pertama adalah jangan terburu-buru dalam membaca huruf sofir dalam kondisi sukun ya. Jangan terburu-buru sehingga harus diberikan jeda atau disebut dengan aliran ya. Harus diberikan aliran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mengenai sifat sofir ini juga, bahwasanya ketika mengucapkan sofir pada sad, maka jangan lupa diiringi dengan ketebalan sadnya. Jangan kita membaca as itu as. Bedakan antara sin dengan sad. Walaupun 2 huruf ini sifatnya sama dan makhrajnya juga sama, ya, akan tetapi ada perbedaan di sifat. Kalau sin itu tipis, kalau sad itu tebal. Jadi jangan kita baca as dibaca as, tidak. Ya, walaupun makhraj sama, sifatnya ada beberapa yang sama, akan tapi memiliki perbedaan dari sisi tafkhim dan tarqiq, dari sisi ketebalan dan ketipisan. Artinya sin dia dalam kondisi yang tipis, as seperti itu. Adapun sad dalam kondisi tebal, als, seperti itu ya. Jadi harus dengan ketebalan yang ada. Itu yang kedua. Kemudian
Berikutnya adalah perhatikan mengenai sifat shafir dalam kondisi bertasydid. Seperti contohnya ihdinas itu kan artinya sama seperti poin yang pertama. Dijelaskan dengan alirannya yang ada, tidak terburu-buru. Jangan sampai kita baca ihdinas siratal mustaqim, tidak. Ditahan dengan apa aliran yang ada. Ihdinas siratal mustaqim, al-mustaqim, seperti itu. Itu yang harus kita fahami mengenai sifat shafir ini. Jadi poinnya adalah sifat shafir kurang lebih sama seperti sifat hamas yang bermakna sama-sama berdesis atau udara yang keluar. Akan tetapi shafir ini desisannya atau udaranya jauh lebih banyak, jauh lebih kuat dari sifat hamas yang sebelumnya pernah kita bahas. Jadi bedakan di antara dua sifat itu, walaupun wabil jumlah secara keumuman, keseluruhan itu sama maknanya. Mungkin ini bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa dan pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada. Masih bersama kami ya, bisa mendengar di serangkaian program Cirebon Mengaji, kajian live malam hari bersama guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasha Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah memuliakan beliau. Di malam kali ini besar mendengar radio Kita FM, alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi yang kedua ya. Bisa mendengar radio Kita FM di sesi kedua ini. Insyaallah Ustaz akan bacakan plus juga menjelaskan ya kaitan dengan hukum tajwid di surat Al-Qari'ah saja. Dan bagi para besar mendengar radio Kita FM yang ingin dikoreksi bacaan Al-Qur'annya, Anda bisa mengirimkan di surat Al-Fil ya. Besar mendengar radio Kita FM bisa melalui layanan WhatsApp kami melalui voice note di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon berinteraksi secara langsung di 0231 488 281. Baiklah, misalnya pendengar radio Kita FM, langsung aja kita akan masuki di bacaan dan juga penjelasan ya, atau penjabaran tajwid di surat Al-Qari'ah. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan tahsin kita, tatbik kita, praktek dalam tajwid, dan kita sudah sampai pada surah Al-Qari'ah ya. Insyaallah ta'ala sebelumnya akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, pada ayat yang pertama perhatikan di Al-Qari'ah pada huruf qafnya. Ini itu kan qaf bertanda fathah, setelahnya itu ada alif
Dan ini berhukum mad tabi'i atau mad asli. Di mana mad tabi'i atau mad asli ini kadarnya ada bil qasri, dengan membaca 2 harakat saja. Jadi jangan lebih, jangan kita bacanya al-qari'ah. Tidak. Cukup 2 saja, al-qari'ah. Qa 2 saja, tidak boleh lebih. Kemudian berikutnya adalah ketika di situ ada itu ada tamarbutah ya. Tamarbutah di situ harusnya dibaca ta ketika kondisi wasal atau nyambung. Contohnya al-qari'atu mal qari'ah. Akan tapi kalau kita waqaf berhenti, maka dia menjadi ha. Nah, sehingga dibaca al-qari'ah. Nah, untuk ha sendiri dia itu sifatnya hamas. Ada udara keluar tapi enggak seperti sofir ya. Cuman udara sedikit saja. Namun dia juga ngalir. Jadi dibaca al-qari'ah. Ada aliran. Jadi kalau dibaca al-qari'ah. Nah, dari segi hamasnya betul. Artinya ada udara keluar. Tapi alirannya nggak ada. Artinya belum sempurna. Jadi disempurnakan dengan aliran al-qari'ah. Ada udara dan aliran. Kemudian berikutnya juga sama, hati-hati di al-qari'ah juga 2 harakat. Dan ayat berikutnya wa ma'a. Di situ mimnya berharokat fathah, ada alif. Ya, di situ namanya adalah mad tabi'i. Tapi kalau setelah itu ada hamzah dalam kalimat yang berbeda, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Dan mad jaiz munfasil ini adalah mad di antara bagian mad far'i. Jadi mad itu kan ada 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Dan mad jaiz ini masuk kategori mad far'i. Mad yang dibaca 2 harakat lebih. Dikarenakan ada sebabnya. Karena apa? Huruf mad tadi, mimnya kan fathah, ketemu alif, itu kan mad namanya, mad asli. Atau mad ya. Adapun sebab dia dibaca lebih dari 2 harakat karena setelahnya ternyata ada hamzah. Namun bukan dalam satu kata. Kalau dalam satu kata namanya mad wajib. Muttasil, kalau ini di kata yang berbeda maka disebut dengan mad jaiz. Akan tetapi mad jaiz ini masuk kondisi far'i, yang far'inya bagian jaiz. Jaiz itu boleh dibaca 2 harakat lebih, boleh juga dibaca 2 harakat saja. Jadi kalau dibaca 2 harakat, wa ma adraka mal qari'ah. Cuman syaratnya adalah kalau kita membaca 2 harakat, semuanya juga harus 2 harakat. Jangan misalkan ayat yang pertama wa ma adraka mal qari'ah, seperti itu. Kemudian misalkan ada setelahnya lagi juga harus 2. Jangan lebih dari jangan berbeda dengan yang seperti yang pertama. Jadi kalau yang pertama kita 2 harakat wa ma adraka mal qari'ah, maka yang berikutnya pun harus 2. Enggak boleh tumpang tindih itu loh. Jangan 2 kemudian yang berikutnya itu 4 atau 3 harakat. Nah, namun kita di Indonesia biasanya itu kan 3, 4 sampai 5 harakat. Nah, jadi hati-hati di situ ada mad jaiz dibaca panjang ya. Kemudian ketika baca wa ma adraka, ada itu kan qalqalah, dan qalqalah itu kan ada sughra, ada kubra. Nah, qalqalah sughra ini kondisinya dikala dia wasal, ada di tengah-tengah. Adraka itu qalqalah sughra. Nah, jadi dalam membaca qalqalah sughra yang ada di tengah itu, kita membacanya harus ini dibawa enteng. Jangan seperti tertekan. Contoh gini, wa ma adraka mal, ada jeda. Seakan-akan saya kayak sakta. Adra, tidak. Di bawah enteng ngalir saja. Wa ma adra, ada de ke de saja. Wa ma adra, seperti itu. Jangan seperti jangan seakan-akan tertekan di situ atau seperti ada jeda. Wa ma adra. Nah, itu kan ada jeda. Jadi langsung wa ma adra, de, seperti itu saja. Jadi hati-hati di qalqalah, diringankan. Sama seperti contohnya
lam yalid wa lam yulad, itu kan ada dal di akhirnya, lam yalid wa, nah kan kadang ada yang baca lam yalid wa lam, nah itu kan tidak seperti itu, harus diringankan, lam yalid wa lam yalid wa, seperti itu. Jadi harus diringankan untuk qalqalah sughra yang ada di tengah ini atau dikala kondisi wasal atau bersambung. Kemudian berikutnya pada ayat yang ketiga, yauma yakununna. Nah, perhatikan pada nun yang bertasydid, yakunun. Ingat bahwa bacaan seseorang akan terlihat bagus tidaknya bukan hanya sekedar suara ya, tapi tajwid diperhatikan. Dan di antara hal yang penting diperhatikan juga adalah masalah gunna ini. Nun bertasydid atau mim bertasydid, maka di dalamnya ada unsur dengungan. Dan dalam ilmu tajwid, nun bertasydid dan mim bertasydid disebut dengan gunnah. Dan gunnah sendiri itu bacaan yang dengung, yang lewat hidung, kemudian ditahan terlebih dahulu. Yauma yakunun nasu. Nun ditahan terlebih dahulu, jangan terlalu cepat. Nah ini artinya akan terlihat jelas bacaan seseorang yang sesuai dengan tajwid atau tidak dilihat dari segi bagaimana dia mengelola atau menjaga gunnah pada nun atau mim bertasydid. Kemudian berikutnya al-mabthuth. Perhatikan pada thuth ta-nya. Jadi tha ini kan dalam kondisi mati ya, karena kan kita berhenti. Maka dalam membacanya pun kita harus menjelaskan sifatnya. Jadi bagaimana bacaan kita itu sesuai dengan standar tajwid atau sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu turun kepada kita melalui Nabi kita SAW, maka kita harus menjaga tajwidnya. Dan di antara hal yang harus kita perhatikan adalah kesempurnaan makhraj, yaitu letak pengucapannya dan sifat karakter hurufnya. Nah, karakter huruf tha ini kan dalam kondisi mati akan jelas ya, akan semakin jelas hurufnya. Dan sifat di antara tha itu adalah hams pastinya. Ada udara yang keluar. Dan yang kedua, dia rikhawah, ngalir. Jadi harus dialirkan kal farashil mabthuth. Ada aliran terlebih dahulu. Mabthuth. Tahan. Bukan mabthuth. Nah, tidak, harus ditahan terlebih dahulu karena sifat rikhawahnya tadi. Kemudian juga jangan juga kita membacanya seakan-akan melebur atau menyerupai huruf sin. Kal farashil mabthus. Nah, ini bahaya sekali kalau misalkan kita membacanya seakan sin. Ini akan merubah makna otomatis. Makanya gunanya kenapa kita mempelajari tajwid adalah untuk menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri. Kalau kita membacanya dengan serampangan, itu akan merusak bacaan kita atau bahkan sampai merubah makna ayat yang kita baca. Padahal yang kita baca adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskah kita membaca dengan serampangan? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid guna untuk meminimalisirkan atau bahkan jangan sampai jatuh kesalahan yang mengakibatkan bacaan yang kita baca ini merubah makna. Ya, sebagaimana saya katakan, alhamdulillahi rabbil alamin, bermakna segala puji bagi Allah, Rabb pencipta alam, penguasa alam. Tapi kalau kita bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang berpenyakit, naudzubillah. Artinya adalah perbedaan pengucapan huruf itu akan juga merubah maknanya juga. Jadi hati-hati ya. Di sini pakai tha mabthus, bukan mabthus. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian pada ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihni. Nah, perhatikan pada al-ihni, ha lagi. Karena ha ini merupakan huruf yang sifatnya itu semuanya lemah. Ya, dan dia terbantu jelas karena sifat tadi hamas, kemudian ngalirnya sehingga huruf ini jelas ya. Cuma tetap kondisi semua sifatnya lemah. Nah, jadi perhatikan kal'ihni. Ada aliran dan ada udara yang keluar. Bukan wa takunul jibalu kal'ihnil ma. Nah,
itu hamesnya, udaranya juga nggak jelas dan alirannya pun nggak jelas. Nah, artinya adalah kita harus menjelaskan keduanya. Bagaimana membaca dengan pelan, kemudian dijelaskan sifatnya. Wa takunul jibalu kal'ihni. Kal'ihni. Namun hati-hati. Biasanya kalau ada huruf H dan sebelumnya ada ain, itu kadang ainnya ini kayak hamzah. Wa takunul jibalu kal'ihni. Beda antara ihni dengan ihni. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita merubah bacaan huruf tidak sesuai dengan makhrajnya, itu akan bisa merubah makna ayat yang kita baca. Maka hati-hati, itu menggunakan ain, ihni, ya, maka ain. Kemudian al-manfush. Perhatikan pada ikhfa, kondisi ikhfa yaitu nun mati ketemu fa. Itu kan namanya ikhfa, ya, dibaca samar. Nah, samarnya kita ini kan bukan seperti kalau kita mengucapkan mungkin. Kalau mungkin itu langsung eng. Tapi kalau itu tidak langsung eng, melainkan di antara pertengahan lah. Jadi harus dibaca alma, dan posisi bibir bawah itu sudah mendekati, kan makhraj fa ini kan adalah bertemunya bibir bagian bawah dengan ujung gigi seri bagian atas. Fa. Fa. Maka ketika kita membaca ikhfa pada fa, itu bibir bawah sudah mendekati, belum nempel tapi mendekati ujung gigi seri atas. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Hati-hati ketika baca ikhfa harus ada jeda. Jangan terlalu cepat manfush, tidak. Tahan terlebih dahulu. Kemudian fush. Ada shin. Shin sama ada desisan, udara yang keluar. Dan dia juga ngalir. Jadi hati-hati. Manfush. Tahan dulu. Jadi jangan kita baca seperti ini. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Tidak, ditahan dulu. Manfush. Ya, ditahan terlebih dahulu, namun tahannya jangan terlalu lama. Ya, jangan manfush. Tidak, itu terlalu lama. Ya. Jadi hati-hati dalam pengucapan di ayat yang ke-5 ini. Mungkin ini saja karena waktu. Insyaallah taala selepas ini kita akan mengoreksi bacaan yang ada. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Baik, Masya Allah, syukur jazakallahu khairan atas penyebaran dan juga membacanya. Bisa mendengar radio kita FM kesempatan malam hari ini tadi yang sudah dijelaskan di surat Al-Qari'ah. Bisa mendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita akan perdengarkan ya beberapa bacaan yang sudah dikirim oleh para peserta pendengar radio kita FM. Di sini yang pertama datangnya dari Pak Nana ya, dari Kuningan, Masya Allah. Kita akan bacakan peserta pendengar radio kita FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, bacanya bagus.
Namun ada poin yang harus diperhatikan. Pertama, ketika membaca bismillah, fokus pada harokat bi, jangan bis, jangan ada bis gitu. Langsung bismillah, bismillah. Kemudian berikutnya, hati-hati dalam kondisi ketebalan shad. Bi ashabi, fokus pada lidah pangkal saja ya, bagian belakang lidah dinaikkan. Bi ashabi, hati-hati di situ shadnya. Kemudian tadi yang sangat nampak jelas, bi hijarah, haknya ya dijelaskan tadi seperti hak, bi hijarah, hati-hati bi hijarah, bi hijarah itu. Kemudian berikutnya pada ikhfa misijil, tadi membacanya itu dengan tebal, bacanya misijil, bukan bukan yang betul nah ini bukan sebuah kewajiban, tapi agar tidak terlalu tebal atau tidak masuk sampai tebal, agak ditarik saja. Seakan-akan senyum ya. Sijil. Ini bukan wajib ya, ini cuman cara saja, di antara cara agar tidak tebal nantinya huruf sinnya. Jadi ikhfa sini bukan bukan. Yang betul tipis. Kemudian berikutnya makul. Perhatikan pada huruf mat. Huruf mat itu, ini kan mat ya, kul itu kan mad arid lisukun. Intinya segala bentuk mad, mau itu mat asli, mau mat far'i, intinya yang mat intinya. Jangan kita memasukkan ke hidung, karena mat itu keluarnya di sini. Ya, pernafasan, aliran pernafasan atau disebut dengan al-jauf. Ya, melewati rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Jadi jangan makul, bukan yang betul makul, tidak ada unsur hidung. Itu saja yang saya perhatikan. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan ya dan koreksinya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita lanjutkan mungkin ya, bisa mendengar di FM yang sudah masuk ya di sini dari Nur Hasanah di Talun ya, bisa mendengar. Kita akan mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tuyran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu. Ya, Masya Allah, bacanya bagus. Ada poin yang penting harus diperhatikan. Yang pertama adalah pastinya dilambatkan lagi bacaannya. Jangan terlalu cepat. Ya, khawatirnya itu tadi, kalau terlalu cepat untuk tajwidnya, khawatirnya akan berantakan. Ya, memang ada beberapa yang mengatakan nggak apa-apa cepat, asalkan tetap dalam kondisi tajwidnya terjaga. Nah, tadi hati-hati di minasyaiton, shinnya tahan. Makanya tadi karena buru-buru bacanya, ya terlalu cepat, itu akhirnya sifat ngalirnya itu nggak ketahan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau misalkan membaca cepat, mangga. Yang penting ketika huruf ini ada sifat yang harus kita jaga, maka dijaga. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan cepat, tapi tetap tajwid itu dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap ada tajwid yang harus kita jaga. Kemudian tadi bismillah. Nah, ini khusus saya dapati memang beberapa perempuan yang untuk mengucapkan lam itu bedakan antara bismillah dengan bismillah. Bismillah.
Ya, kayak al dan au. Nah, ini seperti manja mungkin ya. Jadi hati-hati. Jadi jangan jangan auham bismil, tidak. Ini sepertinya lidahnya itu terlalu bagian ujungnya itu terlalu nempel dengan gigi seri atas bagian dalamnya, itu terlalu nempel. Jadi cukup ujung saja, bukan. Jadi ujung kan ada segini ya, misalkan ujung itu segini. Jadi segini aja, jangan semua ujungnya. Bismillah, bismillah, bukan bismil mil, itu ujung ke belakang itu seperti yang nempel semua. Jadi hati-hati untuk tidak lamnya ya, hati-hati untuk tidak gitu. Sama tadi kan seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, bukan fil yang betul, fil. Nah, seperti itu ya. Jadi lidah itu mekar ujungnya. Fil, bukan fil. Ini seperti juga karena nampak. Jadi lam ini huruf yang pemalu. Artinya ujung lidahnya nggak nampak fil lidah. Di dalam gigi fil, seperti itu. Nah, kaidahum mim. Ya, ini mungkin karena terlalu cepat, jadi mimnya itu nggak jelas. Jadi harus tahan. Kaidahum hum, dirapatkan dulu. Ya, itu saja yang diperhatikan. Intinya pelan saja bacaannya itu. Barakallahu fiha. Baik, Masya Allah. Syukur jazakallahu khairan atas tadi ya koreksi yang telah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya, bisa mendengar Radio Kita FM. Dan qadarullah wa masyafal ya, mungkin waktu juga membatasi perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Ada beberapa bacaan yang mungkin belum dikoreksi. Kami ucapkan syukuran jazakallahu khairan ya sudah ikut berpartisipasi, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan ya yang kurang berkenan di hati para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Mungkin di pertemuan sebelumnya ya, misalnya pendengar Radio Kita FM, Anda bisa langsung ya mengirimkan di sesi yang pertama, baik bagi Anda yang melalui layanan WhatsApp ya, atau juga di awal-awal sesi yang kedua. Baik, misalnya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Insya Allah di pekan depan kita bahas dengan apa? Insya Allah kita akan bahas lanjutannya qalqalah. Insya Allah. Masya Allah ya. Semoga tentunya bisa mendengar kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk terus ya mengikuti pelajaran kita, terkhusus di kesempatan malam hari ini ya, bisa mendengar di pembelajaran Tasin setiap malam Jumat ya, hari Kamis malam Jumat pukul 8 malam sama dengan jam 9 malam insyaallah. Pemirsa mendengar Radio Kita FM, pada akhirnya saya dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasha pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.